Shalom Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang di rumah, dimanapun Anda berada, di mana engkau dapat menangkap atau mengikuti acara ini melalui gadget atau televisi dan sebagainya ya. Yang terpenting adalah Anda setia mengikutinya dari awal sampai akhir. Lalu kita ada perjamuan kudus. Terima kasih untuk present worship. Ya, jadi bagus sekali buat Anda semua yang telah melayani. Silakan boleh duduk kembali. Nanti kalau Tuhan ada sesuatu, saya akan berdoa buat kalian. Baik, puji Tuhan. Pagi tadi kita sudah belajar di sini satu topik namanya menjadi murid pemenang. Lalu sore ini kita mau bicara apa? Sebelumnya saya sapa dulu buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Anda tentu bukan orang asing, melainkan kawan keluarga dari kerajaan Allah. Selamat datang dalam keluarga sendiri. Pastikan Pak Bu, Anda tidak langsung balik. Saya tidak suruh angkat tangan, tidak usah langsung balik. Ya, kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan Tuhan, dan saya juga akan berdoa buat Bapak Ibu. Dan staf saya juga akan dukung di dalam doa syafaat setiap waktu. Jikalau Bapak Ibu, yang kami juga akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tuhan memberkati buat Anda di rumah yang sedang mengikuti. Jika Anda punya pergumulan, kami tidak bisa melihat Anda, tapi ketika Anda mempunyai keyakinan, percayalah Tuhan pasti bisa menolong Anda. Doa orang benar besar kuasanya. Kan Anda yang mungkin bukan kebetulan, tapi pas Anda buka televisi, Roh Tuhan menjamah Anda mengikutinya. Lalu ada gerakan Tuhan untuk terima Yesus. Buat Anda yang belum pernah terima Yesus, ambil keputusan, terima Yesus. Ya, kalau saya tidak bimbing Anda dalam doa, doa sendiri saya. Hanya 2 kalimat syahadat. Bilang begini, Tuhan Yesus saya percaya, Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Itu kalimat yang pertama. Ya, bahwa Engkau mati untuk saya dan menjadi Tuhan dan juru selamat buat saya. 2. Ya, Anda sudah selamat. Masuk surga, bukan moga-moga, pasti. Ya, itu kehebatan kekristenan, namanya kasih karunia. Namun, kalau masih hidup, untuk semua itu perlu digenapi. Percaya nggak cukup, taat. Ya, Tuhan menjadikan kita percaya dan taat. Percaya Yesus, taat. Kalau Anda belum baptis, baptis. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ya, kalau Anda menolak baptis itu namanya menolak pertobatan. Ya. Saya kira itu saja. Jadi di rumah maupun di mana Anda berada. Ini topik tidak sama dengan pagi tadi. Saya ajak kita untuk membaca dari kitab Zakaria. Zakaria menuliskan tentang akhir zaman. Dan saya tidak khotbah akhir zaman, tapi ada beberapa prinsip penting buat saya sampaikan buat Bapak Ibu menjadi sesi yang kedua hari ini. Kan kita masih hanya 2 kali ibadah, jadi sesi yang kedua hari ini sebagaimana saya katakan. Dari Zakaria pasal yang ke-14, saya ambil poin penting yang saya mau bicara sore ini. Sebenarnya kalau kita lihat perikop ini adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Jadi kalau pagi tadi kita menjadi umat atau menjadi murid pemenang, malam ini kita menjadi umat. Umat apa? Nah, di sini nanti saya akan ajak Anda tuh melihat umat apa ini. Ya, kalau perikop ini kata kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ini penting loh Pak Bu, adik-adikku di sini maupun di rumah. Baca ini penting sekali. Karena kitab katakan bahwa kemenangan terakhir. Jadi kalau pagi tadi kita merenungkan firman Tuhan bahwa perjalanan bangsa Israel merupakan sebuah gambaran kekristenan. Keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu adalah gambaran kekristenan. Maka sebenarnya bagaimana seorang Yosua yang kita angkat pagi tadi, jadi saya nggak ulangi, Bapak Ibu bisa nonton aja khotbah saya pagi tadi. Dan dia adalah murid
Ya, murid yang baik, murid dari Musa. Oleh sebab itu dia katakan bahwa dia adalah hamba Musa, abdinya Musa. Kalau kita selalu mengatakan hamba Tuhan, betul sebenarnya kita punya status hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan, kita mengabdi kepada siapa? Kita mengabdi kepada kebenaran yang telah diimplementasikan dalam sebuah komunitas. Mana mungkin kita bisa mengabdi kepada yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja kita tidak taat. Halo, bisa mengerti? Oh, saya percaya Yesus, ya Yesus kan kelihatan. Tapi Yesus punya tubuh, yaitu gereja. Anda percaya Yesus tapi terhadap gerejanya Anda nomor 2 kan. Ya, saya pikir itu sesuatu yang perlu kita ketahui, bahwa itu suatu kekeliruan kalau kita punya persepsi seperti itu. Percaya kepada Tuhan, ditaati dan seluruh tatanan kehidupan. Saya kira itu yang sangat penting. Nah, Yosua memberikan gambaran bagaimana dia bisa menang dalam peperangan. Sehingga dia yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Betul bahwa Allah yang punya ide membawa bangsa Israel keluar. Tetapi tidak semuanya yang bisa, semuanya keluar. Semuanya keluar. Semuanya ngalami mujizat. Hebat, luar biasa. Tapi nggak semuanya masuk tanah perjanjian. Jadi ingat ini. Jadi bagaimana Zakaria menulis ini? Ini memberikan sebuah peringatan buat kita. Pelajaran apa yang harus kita terima? Kita semua boleh keluar dari kegelapan dosa, perbuatan kita yang masa lalu. Kita bisa keluar. Kita bisa jadi Kristen. Kita bisa baptis, it's okay. Tapi pertanyaannya untuk masuk ke dalam perjanjian, enggak serta-merta. Memang kasih karunia, dan kasih karunia tidak lepas dari tanggung jawab. Bangsa Israel itu adalah hidup dalam kasih karunia. Pertanggungjawaban apa? Pertama, dia katakan bahwa hidup ada peperangan. Berarti ada tempuran. Anda tahu kalau hidup berperang mesti sediakan apa? Senjata dong. Masa hidup ada peperangan lalu Anda cuma ya enggak apa-apalah ya, saya cuma nonton aja. Itu nonton film itu ya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kalau berperang kita harus punya power, harus punya urapan. Itu yang pagi tadi itu. Dan yang ketiga, urapan itu bukan kita minta. Tolong dong tumbangin gua tangan, is okay. Tapi yang namanya urapan itu ada usaha. Kita ditempatkan di Taman Eden itu usaha. Kata usaha itu merupakan apa? Merujuk kepada penyembahan. Ibadah itu namanya. Ya, jadi urapan itu perlu selalu di hadirat Allah. Di mana hadirat Allah? Ada jelas Alkitab katakan, nggak ada yang tahu hadirat Allah kan, tapi Allah Maha hadir. Allah hadir diimplementasikan ke dalam ya, kayak Anda semua hadir di sini. Lo ngapain di sini? Saya mau tanya, ngapain di sini? Oh, mau ibadah, dengar khotbah. Kalau Anda punya persepsi seperti itu, Anda mungkin bisa kecewa kan? Begitu dengar khotbahnya tidak terlalu menyentuhnya, tidak ada sesuatu yang dia terima, gitu-gitu aja. Musiknya kalau nggak nyentuh nih lagunya, gitu-gitu aja. Cari apa lagi gitu. Sebenarnya kita ibadah di apa? Ibadah ini karena kita ada Tuhan hadir. Tuhan hadir melalui Anda semua yang percaya hadir di sini. Kehadiran Allah melebihi daripada kehadiran kita di sini kan? Lah kalau Allah nggak hadir, ngapain kita hadir di sini? Ya Pak ya? Capek kan? Mending kita ke bioskop nonton kan? Lebih bagus, pulang bisa cerita filmnya. Tapi beda Pak Bu. Karena kita tahu kita ada di sini bukan karena musik, bukan pengkhotbah, karena iman saya. Ya, minimal 2-3 orang punya iman yang sama. Cukup Tuhan hadir. Yang lain kalau jadi penonton enggak apa-apa lah. Minimal tertransfer gitu loh. Tapi kalau Anda nggak ada yang punya iman, saya punya iman Tuhan hadir. Istri saya punya iman. Koordinator punya iman. Kalau enggak, ngapain kami terus-terus di sini? Ya pun sana lock, sini down, sana lock, sini down. Lockdown gitu loh. Sana dia bilang ada virus, itu ada virus, semua ketakutan. Apa kami tidak takut? Takut juga. Tapi kami percaya Tuhan yang suruh, Tuhan yang genapi. Saya bilang sama teman-teman saya begini.
Anda kalau saya suruh seminar, memberikan konseling, seminar tentang love, sex, and dating, saya khawatir Anda nggak berani khotbah. Karena waktu Anda khotbah, Roh Kudus langsung kopek dulu Anda sendiri. Apakah Anda hidup di dalam kebenaran? Kalau Anda tidak pernah hidup dalam kebenaran, Anda dalam pacaran banyak masalah, gimana mau khotbah? Bisa khotbah ilmu, tapi nggak bisa menyentuh. Kalau saya berani. Kenapa? Karena pacaran saya itu, ya mungkin Anda bilang kebetulan aja waktu itu karena jauh gitu, jadi nggak pernah ada macam-macam gitu loh. Ya kan? Tapi itu menjadi modal. Nah, apakah kita tidak bisa? Bisa. Apa yang menjadi rujukan kita? Firman Tuhan. Maka baca firman. Anda baca, ngerti tidak ngerti, Anda baca aja. Mungkin Anda tidak ngerti, jiwa Anda sedang gundah gulana. Tapi roh dan neuron kamu itu akan menyerap. Ngerti enggak? Sering-sering baca. Satu ketika Anda sedang tidur, sedang lagi renung, langsung secara secara insting. Tak dari dalam, itu insting dari dalam. Ini pekerjaan apa? Pekerjaan energi ilahi yang menstimulasi kimia tubuh kamu. Tak tahu kamu punya rasakan. Nah itu penting, maka banyak baca. Dan itu bisa menarik apa yang kau butuhkan. Karena energi ilahi, dia selalu berhubungan plus dan minus. Allah itu plus. Dia akan menarik, menggerakkan semua yang ada di alam semesta, mengerjakan seturut dengan energi positif itu. Dia akan bekerja. Saudara teriak-teriak, maka nggak usah takut. Ketakutan, kata Daud, ketakutan menjadikan kamu kecil. Waktu kamu takut, energi ini berputar balik. Jadi bukan energi positif yang bekerja, energi negatif. Nah, energi negatif memberi kontribusi kepada setan yang positif. Setan itu positif lagi. Positif dalam hal yang negatif ya. Tiba-tiba dia dapat makanan. Saya punya guru nih ngomong sama saya, Ton, kalau kamu menyembah-nyembah Tuhan, tiba-tiba kamu takut, kamu tuh jadi apa? Jadi boosternya. Vaksin ada booster. Ya ini booster, namanya apa tuh? Kalau handphone itu bawa kemana-mana, namanya apa tuh? Power bank, nah itu dia. Dia power banknya setan. Dia kan nggak bisa masuk. Dia nggak bisa ikut sembah, tapi dia perlu energi ilahi. Dari mana? Dari kita-kita ini yang suka ke gereja. Tapi hidupnya liar. Makan sama dia, kenyang dia tuh. Dia jadi pengikut kamu. Buat apa? Nyusahin kamu. Paham ya? Ini pesan-pesan ilahi. Mari kita lihat dulu. Zakaria saya ambil beberapa ayat saja Pak Bu. Adik-adikku yang hadir sini maupun di rumah. Di dalam Zakaria pasal 14 ayat saya baca dari ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Hujan nggak turun, tapi saya punya kacamata kabut pula. Sini aja ya. Tadi berapa tuh? 17 sekarang. Ya, 17. Tetapi 17, 18 lah ya. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah. Ini kalau orang Pontianak bilang tulah tak tongkeng, saya juga nggak ngerti itu apa artinya tuh. Apa itu artinya, bro? Tulahnya ngerti, tapi tak tongkengnya itu ya aku nggak ngerti itu. Sampai hari ini saya belum ngerti itu bahasa Pontianak. Lu kena tulah tak tongkeng lu katanya, itu saya nggak ngerti. Ya. Turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tahu nggak apa itu arti Pondok? Pondok Daun itu ada suatu hari raya pendamaian.
Jadi kalau kita baca dari perikop ini, kalimat pertama tema perikop itu adalah kemenangan Raja Tuhan semesta alam di Yerusalem. Kalau kita lihat di ayat keempat, di situ dikatakan Tuhan Yesus akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Kenapa dia mesti datang? Kita banyak dengar tentang akhir zaman kan, betul lah? Nah, akhir zaman itu disebut hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari kesusahan besar. Hari kesusahan besar itu ada begitu banyak masalah yang akan muncul. Karena saya bukan pengkhotbah akhir zaman dan saya juga tidak mau ngambil sana ngambil sini untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, adik-adikku di sini atau di rumah. Tapi kan Bapak Ibu nggak sulit ya untuk mengakses khotbah-khotbah orang yang sedang bicara tentang akhir zaman. Vaksin aja bisa didramatisir. Seakan-akan itu menjadi medianya antikris. Vaksin loh. Saya katakan dari mana kamu? Oh, saya nggak bilang antikris. Tapi gaya dan cara kamu menyampaikan nggak memberikan dukungan buat orang untuk vaksin. Ada sesuatu yang kamu mengatakan. Kira-kira begitu. Nah, akibatnya kita ini sebagian orang nggak terlalu mau mengikuti anjuran pemerintah. Seperti itu satu hal. Yang kedua, ada begitu banyak hal yang muncul walaupun ada indikasi. Satu. Yang kedua, walaupun itu kalau bisa dijadikan media untuk antikris pada satu masa nanti. Nggak masalah. Sama aja kayak pisau kan. Hari ini pisau kita buat potong kue, kita potong rumput, kita potong daging. Lah kalau yang diambil, yang dipakai sama penjahat, dia bisa bunuh orang. Kan seperti itu. Nah, persoalannya bukan soal medianya, persoalan adalah otak kita. Nggak mungkin Tuhan membiarkan kita tiba-tiba terjerat gitu, nggak mungkin. Segala sesuatu pasti Tuhan kasih tahu. Maka itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat ini, di situ dikatakan, Pak Bu, pembacaan tadi kita dengar ya, bahwa pada satu masa kekacauan sudah begitu merajalela. Bahkan Alkitab katakan ada kelompok-kelompok besar dari timur, dari utara. Mereka bergabung menyerang Yerusalem. Dan ini nubuatan. Dan ini belum terjadi. Walaupun pada awal-awal abad-abad awal memang pernah terjadi penyerangan Yerusalem, dikepung, lalu kita tahu sampai akhirnya Yerusalem itu jadi masalah sampai hari ini. Tapi pembicaraan Zakaria tidak untuk itu. Ini untuk akhir. Karena dia bicara Yesus akan datang kedua kali. Dan pada waktu itu Yesus kan belum datang. Waktu Yerusalem dikepung, Yesus kan nggak datang kan. Kalau ini adalah ketika Yerusalem dikepung, maka Yesus akan datang injakan kaki untuk apa? Untuk mengalahkan. Maka dikatakan bahwa dialah jadi pemenang. Kenapa? Dia adalah Raja Tuhan semesta alam. Itu mesti diingat. Ya, itu yang mesti diingat. Nah, pada saat itulah secara metikly ada satu gerakan akhir zaman. Dikatakan kuasa Allah yang maha dahsyat itu tiba-tiba itu melebihi gerakan virus yang begitu cepat. Tiba-tiba seluruh dunia kita kalau saya gunakan istilah terkooptasi itu terundang ke dalam parlemen ilahinya Allah. Tiba-tiba kita itu punya sebuah keinginan ke sana. Dan bahkan Alkitab katakan, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Semua lutut bertelut di hadapannya. Karena memang dia adalah Raja Tuhan semesta alam. Dan ini ditulis loh Pak Bu. Kapan? Ya saya juga tidak tahu kapan. Mungkin nanti. Mungkin besok. Atau di lain hari. Itu lagunya Kus Plus. Ya Yesus juga bisa kemungkinan nanti atau besok. Tapi bukan soal kapan. Gak usah cari kapan-kapannya. Buka aja nanti itu banyak lagu kapan-kapan. Ya kan? Yang perlu kita siapkan diri Pak Bu, Dek. Siapkan diri kita.
Nah, jangan seperti mereka. Dulunya datang menyerang Yerusalem, sekarang datang untuk apa? Ngadakan penyembahan untuk apa? Perdamaian. Tuhan sediakan sebuah area zona perdamaian, namanya perayaan tahun Yobel. Pondok daun hari raya. Itu ibadah perdamaian. Hari-hari ini Pak Bu, kita ini diminta untuk datang menyembah kepada Tuhan. Sebenarnya kita datang menyembah Tuhan itu adalah menyatakan diri kita dulu ini adalah pembangkang. Dulu kita itu menyerang Tuhan. Kita dulu itu menjadi musuhnya Tuhan. Kita membelakangin Tuhan. Tetapi karena Tuhan lahir mati di atas kayu salib, menebus kita, dan setiap waktu kita datang menyembah itu adalah apa? Datang menyembah itu adalah sebuah perdamaian semestinya. Gambaran seperti itu. Jadi sore ini Pak Bu, tema kita menjadi umat penyembah. Kalau pagi tadi menjadi murid pemenang. Karena kita ditebus oleh Allah, murid pemenang. Tujuannya untuk apa? Menjadi penyembah. Jadi saya akan kunci membukakan pemahaman bagaimana kita bisa menjadi penyembah. Yang pertama, kalau kita mau jadi seorang penyembah, kita harus bisa melihat dengan benar siapa yang kita sembah. Alkitab katakan Tuhan itu roh. Lah gimana mau nyembah? Oh bahasa roh aja, saya setuju. Tapi apakah bahasa roh itu langsung kita sudah berfokus pada Tuhan? Sementara kamu bahasa roh, hati kamu jengkel sama cowok kamu, jengkel sama cewek kamu sedang menyembah kekesalan. Semakin kamu menyembah, energi kekesalan semakin bertumbuh dalam hidup kamu. Sehingga kamu menjadi figur penyembah, tetapi figur penyembah kekesalan. Kalau kamu kesal sama cowok kamu tidak bisa mengampuni, kamu terus menyembah seakan-akan menyembah pada Tuhan berbahasa roh. Dengar baik-baik. Kamu mempertebal energi kebencian. Akibatnya semua laki-laki itu kau tolak secara roh. Maka gak pernah ketemu cowok lagi. Kadang-kadang kalau saya layani konseling terhadap mereka yang sulit dapat pacar, saya bilang kamu pernah nolak ya? Enggak kok Be. Ya saya juga gak nuduh. Doa aja saya bilang. Halo? Ini untuk pacaran nih ya. Jadi hati-hati. Atau kamu dulu pernah janji lalu diputuskan. Tanpa A tanpa B. Hati-hati. Kalau penghakiman tidak didatangkan bukan berarti Tuhan membiarkan. Akan diperhitungkan satu masa. Maka cepat-cepat selesai. Itu namanya ibadah, perdamaian. Maka kita perlu lihat. Allah itu roh. Gimana cara kita melihat Allah? Itu roh. Alkitab katakan begini. Kita lihat ya, saya kasihlah ya beberapa ayat tambahan. Saya coba membuka satu perikop dari Yehezkiel. Yehezkiel ini adalah pemimpin-pemimpin Israel dihukum, ini perikopnya di ayat pasal yang ke-11. Lalu di ayat yang pertama dan 2 saya bacakan. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang. Yehezkiel pasal 11 ayat pertama ya. Dan di antara mereka kulihat Yaasannya bin Asyur dan Pelacah bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang apa? Merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat-nasihat jahat di kota. Jadi sesuatu yang dikerjakan roh harus dilihat dengan roh. Alkitab menggambarkan Yehezkiel dipenuh roh, melihat Allah, Allah membuka alam semesta, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita ngerti. Kekristenan itu adalah bicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan itu kamu jelas bisa lihat. Bagaimana kita bisa dipenuhi roh?
Mengerti kebenaran, baca kebenaran. Roh dan kebenaran itu ada dua hal tak terpisahkan, Pak Bu. Kebenaran itu memang tidak bisa, kebenaran memang tidak bisa kamu hanya mengaku saja. Aku sudah sekolah teologi kok, S3 malahan. Percuma, saya tidak perlu tahu kamu mau strata berapa. Yang diperlukan dunia adalah sikap perilaku kamu. Lu mau S10 kek, nggak bisa menghormati orang. Tuhan nggak pernah ngajarin kita menciptakan sebuah keangkuhan dalam hidup. Tuhan menjadikan kita semua rendah hati. Karena kerendahan hatilah Tuhan akan tinggikan kamu untuk jadi berkat buat orang lain. Tuhan yang tinggikan itu betul. Bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita nggak ditinggikan Tuhan? Tapi untuk tinggikan Tuhan kita perlu rendahkan hati. Bukan kita yang tinggi hati. Itu beda, bukan memberkati. Kita menganiaya orang. Jadi yang pertama apa? Lihat. Bilang, lihat dengan benar sesembahan kita. Jangan semua disembah. Lalu yang kedua. Nah, penyembahan pasti akan mengalami pertukaran nilai. Ingat, apa yang kamu sembah itu yang akan meng-carry kamu, yang akan mengubah hidup kamu. Kalau kamu salah menyembah, masa kini Pak Bu, dunia kekinian begitu banyak media memancing kita, menjebak kita. Tanpa kita sadari, kelihatannya gak apa-apa sih. Tapi jangan main-main. Alam roh dan alam nyata itu bekerja paralel. Ya, paralel. Apa yang kejadian di alam nyata, sebenarnya alam roh itu juga bekerja. Maka menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kamu gak akan mungkin cuma hanya tanpa kebenaran langsung menyembah Tuhan. Gak bisa. Harus kamu ada di dalam kebenaran. Baru bisa masuk di dalam roh, itu yang penting. Nah yang kedua dikatakan apa? Apa yang kamu nyembah itu akan membentuk pribadi kamu. Pribadi kamu itu bisa berdamai dengan sesama kita yang cinta Tuhan. Bisa menjadikan dunia berubah itu karena pribadi kan diubah oleh Tuhan. Nah kita lihat. Ya saya ajak Anda lihat ayatnya. Di sini ada beberapa ayat yang saya temukan. Yehezkiel pasal 14 berkata begini. Yehezkiel pasal 14 ayat ke-10. Ini saya ambil dari perikop hukuman terhadap penyembah berhala. Hukuman terhadap penyembah berhala, perikopnya ya. Tapi kita baca ayat 11, ayat 10 dan 11. Dikatakan sini, Yehezkiel pasal 14 ayat 10. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri. Baik yang meminta petunjuk maupun nabi. Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku. Dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pak Bu, sasaran terakhir kita ini harus semua menjadi umat Allah. Allah menjadi Allah kita. Penyembahan itu ada hubungan keintiman. Tetapi apa kata kitab? Bahwa dunia sedang menawarkan suatu sistem menjebak kita. Ketika kita tanpa sadar kita terjebak kepada dia, Alkitab itu ada tanggungannya. Karena itulah Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal yang ke-6, jangan sesat. Apa yang kau tabur itu yang akan kamu tuai. Sembah itu baik. Tetapi gak bisa sembarangan kita sembah. Nabi-nabi palsu bisa datang untuk meng-carry kita. Menggoda kita. Dengan tawaran yang bagus-bagus. Tanpa kita sadari. Kita terjebak. Masakan ini enak. Masakan sana enak. Kita coba memang enak. Tapi belum tentu sehat. Yang benar, yang baik belum tentu benar. Semua berguna bagi kita, tapi tidak semuanya benar. Yang paling benar adalah apa yang ditulis Alkitab. Maka itu dewasalah, baca. Kalau nggak ngerti tanya sama yang mengerti. Kalau udah tanya ikuti, jangan udah tanya ngegerutu lagi. Saya kadang-kadang pengen sebel gitu loh sama orang gitu. Udah tanya tapi nggak mau dilakuin. Tapi kadang-kadang
tanya dilakuin juga sih. Ya dilakuin ada. Tapi terkadang dalam banyak hal kita kasih tahu, dia nggak mau lakukan. Saya bilang, awas lu lagi, lu tanya gua nggak mau jawab. Ya kan? Bisa juga kan jengkel gitu loh. Lu biasanya lu suka nanya gua, berarti lu memang perlu tanya. Tapi satu hari lu nggak nanya, kasih tahu, tapi lu cuekin. Karena memang lu nggak perlu tahu. Paham nggak maksud saya? Itulah kebiasaan buruk kita. Yang disebut mentality victim. Merasa diri dijolimi kalau kita merasa itu tidak perlu. Ketika dinasehati, menyinggung, tersinggung, kita mulai memundurkan diri kita. Hilang dari peredaran. Terciptalah sebuah kehidupan yang namanya eksklusif. Kalau eksklusif kamu naik bus, bagus. Ini kalau eksklusif dalam kehidupan. Padahal Alkitab katakan kita tidak boleh eksklusif. Kita harus inklusif di dalam kekristenan. Hargai sesama kita. Itu tadi yang keberapa? Yang kedua ya. Jadi apa? Hati-hati. Penyembah-penyembah. Ada penghakimannya nanti. Ya, yang terakhir. Nafasnya kan sudah lega nih. Yang terakhir, penyembahan menjadikan kita kesaksian. Kalau yang pertama, ingat ya. Lihat dengan benar sesembahanmu. Yang kedua, penyembahan itu memberi apa? Nilai pertukaran. Apa yang kau sembah itu yang membentuk kamu. Kalau patung yang kamu sembah, tanda kutip ya. Anda mau tersinggung ya repot juga saya. Kalau Anda sembah patung, nanti Anda kayak patung juga. Bukan kayak gitu, sikap hidupnya. Tahu kayak patung kan, mau didorong terus tuh. Kalau nggak didorong nggak jalan. Dicat, dilap gitu. Sembah Allah hidup, kita jadi apa? Kreatif. Allah kita itu namanya, Tuhan adalah God created. Allah daya cipta, Allah pencipta, kreatif, bukan pasif. Nah yang terakhir, penyembahan membuat kita menjadi kesaksian. Tuh, kamu menyembah Tuhan tuh kan nggak semua orang tahu loh Tuhan loh. Kamu tanya Tuhan kamu siapa? Dia nggak tahu. Tapi orang akan tahu Tuhan melihat gaya hidup kamu. Itulah pemazmur berkata, aku bersyukur kepada Allah. Sebab apa yang rancangkan Tuhan buat saya, sekalipun itu tidak kelihatan, tapi aku alami, pengalaman saya inilah ucap syukur saya. Orang lihat. Ada yang tanya sama saya, Ton, lu gila lo. Ngapain? Lu ke Pontianak ngapain? Gue tahu kan lu ke Jakarta kan lu oke banget. Gue bilang Jakarta gue oke, Pontianak gue lebih oke. Kan itu aja. Tapi lu sekarang apa-apa lu gak punya. Rumah lu gak punya. Ya, lu lihat gak punya. Minimal gua udah punya rumah di sorga. Minimal lu ya. Halo? Kan minimal. Kalau gua mati udah punya tempat. Kalau lu punya rumah belum tentu mati punya tempat gua bilang. Maka selama kamu hidup, ayo punya dulu deposito yang di atas. Gua serahkan pada diri gua. Rumah gua salut deh. Ayo apa? Teman saya ini bilang, gue tahu itu iman kamu. Dia bukan orang Kristen. Tetapi sekarang gue tahu lu kan gak kerja kan. Tiap hari baca kitab, menyembah Tuhan. Tuhan lu memang hebat. Boleh gak? Gue ambil bagian. Gue support lu deh katanya. Tiap bulan gue kasih lu ya, uang makan. Oh bagus kalau ini gue terima. Tiap bulan dia kasih saya, kirim. Walaupun gak besar, cukup lah buat beli mobil gitu. Enggak. Ya, buat makan bisa. Heran, waktu itu kan kita belum ada persembahan, belum ada kolektan, masih di Malaya. Dia kirim. Tapi begitu kita udah buka gereja, yang begitu hilang pula. Tuhan tahu, Tuhan cukupkan, Tuhan mengerti akan setiap kebutuhan kita. Jikalau Dia yang kita sembah. Haleluya.